Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnita Oktarini. NIM saya 250 102 10027. Jurusan Teknologi Informasi, kelas A. Nah, di sini saya akan membuat video untuk mempresentasikan ujian akhir semester atau proyek UAS kami, yaitu membuat aplikasi berbasis Android Studio. Nah, di sini saya memilih Boba Store sebagai nama aplikasinya, di mana yaitu tempat kita memesan minuman, terus memilih racikan, terus registrasi dan lainnya. Tujuan saya membuat aplikasi ini adalah untuk memudahkan pengguna dalam memesan minuman berbasis digital. Tujuannya yaitu adalah untuk mengembangkan digital di zaman sekarang. Nah, di sini juga yang pertama akan menampilkan bagaimana tampilan mulai dari loginnya. Nah, di sini di dalam tampilan login ini kita bisa lihat seperti ini tampilannya. Ada nama Boba Store, terus email, password, masuk. Jika belum punya akun bisa daftar dulu agar bisa masuk. Nah, di sini kita sudah berada di tampilan loginnya. Di sini ada Boba Store login, di mana yaitu menampilkan atau memberitahukan bahwa saat ini kita berada di halaman login aplikasi Boba Store. Di bawah judul ini terdapat email yang dibuat menggunakan komponen edit text, di mana di sini nanti kita akan memasukkan email kita untuk masuk ke dalam fitur-fitur utamanya. Nah, dari email ini nantinya akan digunakan sebagai identitas kita dalam memesan minuman yang kita mau. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu di sini terdapat kolom password, di mana komponen ini juga menggunakan edit text dengan tipe input password. Fungsi dari kolom ini adalah untuk menerima kata sandi yang dimasukkan oleh pemesan atau pengguna, di mana di mana karakter passwordnya itu tersembunyi dan itu membuatnya lebih terjaga atau lebih aman. Nah, terus yang ketiga di sini adalah ada tombol masuk, di mana jika email dan password sudah tertulis, maka masuk ini akan dikirim ke bagian akan dikirim ke bagian database SQL-nya. Nah, di sana akan disesuaikan dengan akun yang sudah terdaftar. Jika akunnya sudah terdaftar, maka masuknya juga akan bisa. Nah, jika belum terdaftar, harus melakukan registrasi. Kita bisa menekan di sini. Namun di sini hanya berupa tampilan saja, belum berupa aplikasi. Nah, di sini selanjutnya kita akan beralih ke halaman registrasinya. Tapi sebelum itu kita bisa melihat codingannya di sini teman-teman ya. Di sini ada text view, di mana yaitu adalah tempat Boba Store login. Di sini adalah text style-nya kayak gimana, terus ada color, warnanya dan lain sebagainya. Intinya di sini itu ada fitur-fitur tempat kita mengubah, terus mendesain agar menjadi sekian tampilannya. Nah, telah dijelaskan tadi juga yang ini, namun ini secara rincinya codingannya. Terus kita akan beralih ke register. Dimana tadi kan tampilan yang pertama di dalam login ini kan jika belum mempunyai akun, maka dia tidak akan bisa masuk. Walaupun email dan passwordnya kita masukkan, dia tidak akan bisa masuk karena belum terdaftar di dalam database. Nah, jadinya kita harus menekan yang ini di bawah masuk ini, yang belum punya akun daftar di sini. Namun ini hanya berupa tampilan, nanti kita jalankan. Baru kita beralih ke activity register. Nah, di mana kita harus mendaftar terlebih dahulu sebelum masuk ke fitur-fitur utamanya atau pemesanannya. Nah, di sini ada Boba Store Register. Nah, berarti ini menampilkan bahwa kita sedang berada di halaman registrasinya atau pendaftaran di aplikasi Boba. Nah, di sini kita harus memasukkan nama lengkap
nama lengkap juga boleh. Terus di sini agar kita ditahu bahwa kita yang memesan atau pengguna atau pembeli. Ada email, juga ada password seperti yang tadi, baru di sini juga ada daftar akun. Nah, setelah menulis nama lengkap, email, dan password, kita harus menekan daftar akun ini agar tersimpan di database. Nah, kalau sudah tersimpan di database, maka baru di tempat login yang tadi itu baru kita bisa masukkan email dan password yang sama seperti yang daftar tadi. Nah, setelah itu baru masuk dan kita akan menuju ke halaman-halaman utamanya atau fitur-fitur utamanya. Namun di bagian register ini kita bisa melihat codingannya di sini seperti ini. Nah, di mana text view yaitu ada boba store dan jenis-jenis layout, text style, terus text color-nya di sini semua tertata dengan rapi. Di sini ada edit text di mana kita memasukkan nama lengkap kita. Di sini kita pakai Android Hint karena di sini juga jika kita mengetik maka dia akan hilang seperti itu. Kan dia di sana tampilannya seperti ini. Tampilannya kan nama lengkap di sini. Itu sebagai petunjuk nama lengkapnya ini. Nah, di saat kita nulis, nama lengkap ini akan hilang, akan tergantikan dengan huruf atau nama yang kita tulis. Nanti kita coba. Nah, terus di sini juga sudah ada type-nya. Input type-nya itu ada person name, yaitu adalah nama orang. Terus layout widget-nya itu match parent. Terus layout height-nya itu 50 dp dan background-nya itu di sini seperti ini. Drawable-nya itu seperti ini. Terus margin bottom-nya juga 16 dp. Nah, di sini juga ada edit text di mana tempat kita memasukkan email saat registrasi. Nah, type-nya itu juga berupa alamat email, bukan nomor, tapi ini adalah email kita. Di sini juga memakai hint di mana yang saya jelaskan tadi sama. Di sini ada background dan margin bottom-nya juga 16 dp. Kita menyesuaikan desain-desainnya dengan aplikasi yang kami buat ini. Kami menyesuaikannya sebaik mungkin. Nah, ini juga sama, ada passwordnya, ada text password, padding left, input type-nya juga seperti text password untuk menjaga keamanannya. Di sini juga kita pakai hint, terus padding left 12 dp, di mana di sini passwordnya tidak akan terlihat karena untuk lebih menjaga pembeli, privacy pembeli maksud saya. Terus ini juga ada button atau tombol yang bilang daftar akun tadi, kayak gini, seperti ini, yang daftar akun. Nah, itu fungsinya, yaitu jika sudah menulis semuanya tinggal kita untuk mendaftar masuk. Nah, kalau sudah klik daftar ini maka akan terdata di database. Nah, di sini text color-nya saya pilih warna ini, bisa dilihat langsung warna coklat seperti tadi. Ukuran-ukurannya juga sudah tertata di sini. Nah, selanjutnya yaitu kita ke activity main XML, yaitu adalah di mana fitur-fitur utamanya atau halaman bagian paling penting yaitu dari pemesanannya. Di sini kita bisa lihat codingannya seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Terus tampilannya seperti ini. Bisa dilihat, teman-teman. Nah, di mana pada bagian coding ini saya menghubungkan semua komponen yang ada di tampilan seperti kolom nama, pilihan rasa boba, pilihan topping, ukuran gula, dan tingkat kemanisan atau tombol pesan ke dalam program Japa. Nah, ketika pengguna mengisi nama dan memilih menu yang diinginkan, program akan membaca semua yang dipilih pengguna. Seperti ini. Seperti ini pengguna yang dipilih. Nah, ketika pengguna mengisi nama dan memilih menu yang diinginkan, maka program akan membaca semua yang diinginkan. Terus selanjutnya saat tombol simpan ini ditekan atau diklik,
maka program akan memproses data pesanan apa saja yang telah dipesan, kemudian apa saja yang telah dipilih. Di sini juga telah menampilkan harga-harga dari minuman yang kami taruh di sini. Ada yang harga 13.000, ada yang harga 14.000, itu satu cup atau segini. Terus juga plus varian-varian atau topping-topping tambahannya juga di sini ada di 3.000 berupa Tavika Pear, terus ada popping boba mangga di sini tambahan harganya 4.000. Terus di sini juga ada apa namanya? Ada ukuran gula, ada 50%. Terus ada 20% dan lain sebagainya, tergantung keinginan masing-masing. Karena selera orang itu kan berbeda-beda. Ada yang suka manis, ada yang setengah, dan ada yang kadang tidak terlalu manis. Nah, kemudian jika pengguna menekan tombol lihat riwayat pesanan ini, maka di sini aplikasi akan mengambil data yang tersimpan di database dan menampilkannya pada halaman riwayat pesanan. Di mana apa yang kita pesan tadi bisa kita lihat di riwayat pesanan ini. Misalnya kita pesan sugar boba, di sini kita taruh. Terus kita mau tambahin pakai boba mangga ini jadi topping atasnya, kita tulis di sini. Nah, di sini nanti kita jika ingin melihat, maka simpan dan pesan sekarang. Nah, setelah itu jika kita ingin melihat pesanan kita, maka kita bisa melihat di riwayat pesanan ini. Nah, database helper ini juga berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi, data pesanan, dan menampilkan data-data yang tersimpan atau yang sudah terdaftar, seperti itu. Nah, kode pada activity ini, main activity ini juga digunakan untuk mengatur jalannya aplikasi, seperti membaca input pengguna, terus varian, memproses pilihan menu, terus menyimpan data ke database. Sedangkan database helper ini juga digunakan untuk mengelola penyimpanan data pada SQLite-nya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini merupakan tampilan dari penjelasan riwayat pemesanan. Yang tadi saya sebutkan, jika kita ingin melihat pesanan kita, maka kita tekan tombol yang tadi yang pertama itu, terus maka akan dibawa ke tampilan seperti ini riwayat pemesanannya. Nah, pada bagian di atas ini, yang riwayat pemesanan boba Anda ini merupakan bahwa kita sedang berada di halaman riwayat boba, bukan lagi di halaman utamanya atau pemesanan yang tadi. Kita sudah berpindah halaman. Nah, pada bagian ini juga terdapat riwayat pemesanan boba kita, misalnya item 1, terus item 2, item 3 itu termasuk apa saja yang kita pesan di sini akan muncul semua seperti itu. Nah, kita bisa lihat codingannya di sini, teman-teman, seperti ini. Sini ada wrap konten pemesanan boba Anda. Di sini image parent dan ukuran-ukurannya juga sudah kami sesuaikan di sini. Kami sudah membuat desainnya sebaik mungkin. Nah, setelah itu tadi kan sudah di login, terus register sudah, terus halaman utamanya juga sudah, terus di sini riwayatnya juga sudah. Nah, di sini kami juga ada Android Manifest di mana untuk menjalankan aplikasi yang kami buat. Terus di mana ada history, activity, login activity, main activity ini adalah semua proses dari pembuatan aplikasi ini. Salah satunya, semuanya itu berhubung satu sama lain karena ini adalah satu aplikasi yang berbasis Android Studio. Jadi, aplikasi berbasis Android Studio ini berhasil kami buat dengan nama Boba Store. Nah, dibuat menggunakan Android Studio seperti Java dan SQL. Aplikasi ini juga memiliki fitur registrasi seperti yang saya jelaskan tadi, ada login, ada pemesanan minuman, dan riwayat pemesanan minuman. Dengan adanya aplikasi ini juga lebih memudahkan kita sebagai pengguna dalam memesan dan lebih terstruktur lagi di era digital zaman sekarang. Jadi aplikasi Boba ini juga dapat disimpan dan dilihat kembali melalui fitur-fitur riwayat pesanan tersebut.
Nah, sekarang saya juga akan karena di laptop saya tidak bisa menjalankan emulatornya, sebenarnya bisa, namun dengan kapasitas yang ada kami tidak berani mengambil resiko, jadinya saya jalankan di HP emulatornya. Di sini saya menjalankan aplikasinya itu di HP. Bisa kita coba, kenapa tidak di laptop? Karena kemungkinan nanti takut terjadi yang tidak-tidak, bisa jadi dia tidak memuat aplikasinya. Di sini hanya berupa tampilan-tampilan saja, namun untuk menjalankannya kami akan menjalankannya di HP di sini. Nah, di sini sekarang kita akan mencoba di sini bebas store login. Kita akan masukkan email yang belum terdaftar. Kita lihat dulu. Dia tidak bakalan bisa, kita lihat email yang belum terdaftar. Nah, di sini oktarini@gmail.com. Terus tulis passwordnya. Nah, setelah kita klik masuk itu dia nggak bakalan bisa karena belum terdaftar. Sekarang kita registrasi dulu, masukkan nama lengkap. Dia tidak bisa masuk karena belum terdaftar di database-nya. Sekarang kita registrasi, masukkan nama, email, dan password. Tulis nama lengkap, terus password. Nah, sudah didaftar. Nah, sekarang kita akan simpan. Nah, kita masuk lagi dengan email yang sudah didaftar tadi. Nah, kalau sudah terdaftar, maka dia baru bisa masuk. Sini kita tulis apa yang kita mau pesan dari pilihan yang di bawah. Di sini kita pesan brown sugar sama Topika Pear. Di sana juga sudah ada harganya ya. Di sana tinggal kita tulis aja apa yang kita pesan. Nah, kalau udah selesai tulis, sekarang pilih gulanya berapa. Kita pilih yang less sugar, yang setengah, terus simpan. Nah, sudah berhasil. Kalau kita mau lihat riwayat, kita lihat riwayat pesannya. Nah, di sana agak kurang kelihatan ya karena warna tulisannya kurang gelap. Sekian dan terima kasih.